Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Video kali ini aku mau bahas salah satu kasus kriminal paling sadis yang pernah mengguncang Inggris, yaitu kisah tragis Susan Chapper. Ceritanya penuh luka, pengkhianatan, dan juga kejahatan yang benar-benar gak masuk akal. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan kali ini itu informasinya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung juga silahkan, tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja. Simak videonya sampai habis. Bernama Susan Chapper, lahir tahun 1976, yang tinggal di Manchester, Inggris ya. Susan ini tinggal dengan ibunya, dan di sini nggak ada informasi detail tentang bapaknya ya. Tapi yang jelas ayah dan ibunya Susan ini sudah berpisah. Susan ini bukan anak yang menonjol atau punya latar belakang yang glamor. Susan juga tumbuh di lingkungan kelas pekerja dan kehidupannya bisa dibilang cukup sulit. Ia berasal dari keluarga yang tidak stabil. Bahkan Susan sempat tinggal berpindah-pindah karena kondisi rumah yang tidak harmonis. Susan ini dikenal sebagai anak yang manis, pendiam, dan gampang percaya sama orang. Tapi justru sifat ini yang bikin dia terjebak dalam lingkaran pertemanan yang salah. Susan yang hidupnya berpindah-pindah tempat tinggal ya, tentu aja ngerasa butuh teman baru ya. Kala itu Susan ini tinggal di daerah Manchester, Inggris. Dia mulai mencari tempat pelarian atau orang dewasa yang bisa dia percaya. Dan dari sinilah Susan berkenalan dengan seorang wanita bernama Jane Powell. Dan Susan mulai sering datang ke rumah Jane Powell ya. Jane Powell ini seorang wanita muda yang saat itu usianya 26 tahun. Saat di Boston, Jane tinggal bersama anak-anaknya. Jane juga udah bercerai dari suaminya yaitu Glenn Powell. Tapi mereka ini masih sering berinteraksi. Bagi Susan, Jane ini semacam jadi figur ibu atau sosok dewasa panutan ya, panutannya dia gitu. Susan bahkan sering menginap di rumahnya Jane, membantu menjaga anak-anaknya Jane, dan kadang juga numpang mandi ataupun makan di rumahnya Jane. Tapi sayangnya Jane ini bukan wanita yang kalem. Dia dikenal bergaul bebas, terlibat dalam narkoba, dan sering nongkrong dengan teman-temannya yang kelakuannya juga nggak bener. Rumahnya ini jadi tempat kumpulan orang-orang dewasa yang kasar, bebas, dan juga brutal. Suasananya itu lebih mirip kayak markas kali ya, markas geng, daripada rumah ibu rumah tangga. Karena Susan yang selalu berada di rumahnya Jane, lambat laun Jane ini ngerasa terganggu sama keberadaannya Susan. Apalagi temannya Jane yang bernama Bernadette McAnally mulai ikut-ikutan membenci Susan. Jadi mereka berdua ini kayak saling ngomporin gitu. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Susan ini nyuri barang, menuduh Susan membawa kutu, menghasut teman-teman lainnya buat ikut benci juga sama si Susan. Dan dari sinilah Jane berubah dari seorang ibu yang tampaknya biasa aja menjadi seseorang yang keji. Karena apa? Karena Jane mulai merencanakan sesuatu kepada Susan. Pada tanggal 7 Desember 1992, Susan yang kala itu berusia 16 tahun ini dijemput secara paksa oleh Jane Powell dan Bernadette. Saat itu dia tidak tahu nih apa yang akan terjadi. Jadi dia ngikut aja ya. Susan kemudian dibawa ke rumahnya Jane. Jadi dijemput dibawa ke rumahnya Jane. Sesampainya di rumahnya Jane, bukan cuma Jane dan juga Bernadette, tapi berkumpul juga nih teman-teman satu tongkrongan yang lain. Di sana ada Glenn, suaminya Jane, Anthony Dodson, pacarnya Bernadette, usianya 16 tahun, ada Jeffrey Lake, temannya mereka. Bukannya kaget ya, tapi si Jane ini ya udah bodo amat. Susan kemudian dibawa masuk paksa. Kemudian Susan diikat ke tempat tidur dengan tali. Setelah itu Susan juga dipukul menggunakan alat seperti tongkat dan juga sabuk. Kemudian rambutnya dicukur habis. Dan gak sampai situ, Jane kemudian mengambil tang lalu mencabut paksa giginya Susan. Dan selama penyiksaan berlangsung, Jane ini menyetel lagu horor dari film Chucky yang judulnya Hi, I'm Chucky, Wanna Play? Hey, wanna play? Dan diputar secara terus-menerus. Kalian kalau mau denger lagunya boleh buka aja di YouTube ya. Penyiksaan ini ya dilakukan selama 2 hari. Jadi diulang-ulang aja kayak gitu. Di hari ketiga dan juga keempat, Susan ini kembali mendapatkan penyiksaan. Susan disiram dengan air panas dan antiseptik cair.
Kemudian tubuhnya juga dimandikan paksa pakai apa? Pakai air keras. Susan tentu aja menangis kesakitan, tapi juga nggak berdaya. Susan juga dipaksa tidur di kasur bekas penuh air kencing dan nggak diberi makanan atau minuman yang layak. Suaranya Jane juga makin lemah, tubuhnya makin rusak, dan di hari kelima Susan nyaris tidak bisa berbicara. Susan ditempatkan di lantai kamar mandi, ditinggalkan telanjang dan juga lemah. Gak ada belas kasihan sedikit pun. Dan keesokan harinya ya, di tanggal 14 Desember 1992, tepatnya di hari ke-6, Jane CS ya akhirnya sepakat membunuh Susan. Mereka membungkus tubuh Susan dengan karpet bekas, kemudian memasukkannya ke dalam mobil, lalu membawanya ke lokasi terpencil di pinggir hutan di Walnut Law, dekat Stockport. Sesampainya di sana, Bernadette menyiramkan bensin ke tubuhnya Susan, lalu menyalakan api dan membakar Susan. Dan saat itu, saat dibakar, Susan ini masih hidup, jadi dia dibakar hidup-hidup. Setelah itu mereka meninggalkan Susan begitu aja, dan mereka berpikir bahwa Susan ini akan mati seketika ya kan, pikir Jane CS, dan pikirku juga pasti bakalan mati lah. Tapi secara mengejutkan, ada keajaiban. Susan rupanya masih hidup setelah dibakar, dan dalam kondisi tubuh terbakar 80%, Susan ini merangkak dan berjalan keluar setapak demi setapak mencari pertolongan. Sekitar pukul 6 pagi, seorang pengendara melihat sesosok tubuh yang angus dengan kulit yang melepuh berjalan terseok-seok dan menjerit kesakitan. Pengendara tersebut menghampiri Susan, dan dengan sisa tenaga Susan masih bisa menyebutkan nama para pelakunya satu persatu. Kemudian Susan dilarikan ke rumah sakit. Pada tanggal 18 Desember 1992, setelah 4 hari dirawat intensif di rumah sakit, tubuh Susan tidak mampu lagi bertahan dan menghembuskan nafas terakhir. Berkat keterangan terakhir Susan dan investigasi polisi ya, Jane Powell, Bernadette McAnally, Glenn Powell, dan Anthony Dodson, polisi tidak menunggu lama ya. Polisi pun datang untuk menggerebek rumah Jane Powell di Marston, dan tempat penyiksaan terjadi. Di dalam rumah ditemukan jejak penyiksaan, yaitu kasur kotor, bekas ikatan, dan barang bukti lainnya. Bahkan rumah itu tampak seperti tempat penyiksaan ya, bukan rumah biasa. Kemudian polisi menangkap Jane Powell dan Bernadette McAnally lebih dulu. Mereka tidak melawan ya saat ditangkap, tapi saat dimintai keterangan mereka berbohong dan menyembunyikan fakta. Jadi nggak ngaku. Setelah itu lanjut Glenn Powell dan juga Anthony Dodson ya, yang 16 tahun, pacarnya Bernadette. Kemudian Jeffrey Lake juga, teman dari kelompok mereka ini, itu ditangkap. Polisi mengumpulkan banyak bukti kuat ya, termasuk karpet bekas tempat Susan dibungkus, tang, dan juga alat penyiksaan lain. Ada rekaman kaset lagu Chucky yang diputar berulang-ulang untuk menyiksa mentalnya Susan. Saksi yang melihat mobil membawa karpet besar ke area hutan juga ada. Pada bulan Mei 1993 persidangan pun digelar. Para tersangka pun diadili. Jane Powell dan Bernadette ini dihukum ya, hukuman penjara seumur hidup. Glenn Powell, Anthony Dodson juga dijatuhi penjara seumur hidup dengan minimal masa tahanan 15 tahun. Jeffrey Lake dihukum 12 tahun karena perannya ini lebih kecil. Salah satu terdakwa ini dibebaskan karena tidak cukup bukti ya ikut menyiksa si Susan. Gila banget ya kan kasusnya. Dia kayak nggak salah apa-apa, dicari-cari kesalahannya buat dikompor-komporin. Jadi mereka itu sebenarnya cuma karena nggak suka aja sama si Susan. Jadi mereka mulai merencanakan hal gila ini, tapi nggak nyangka bisa nyampe nyabut gigi gitu pakai tang, itu dipaksa gitu, ya ampun. Ini maaf banget ya, suaranya banyak banget yang masuk. Ini ada ibu-ibu pengajian, ini udah asar ya, udah setelah asar. Jadi ada suara ibu-ibu masuk pengajian gitu. Semoga aja informasinya juga tetap nyampe ya. Dan terima kasih juga udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.